Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu, channel belajar fisika dan matematika. Kita lanjutkan pembahasan tentang pertidaksamaan rasional yang mengandung fungsi definit positif maupun definit negatif. Setelah sebelumnya kita sudah menyimak bentuk standarnya, ya ini ya bentuk standar fungsinya, bagaimana cara membuat fungsi itu, fungsi apa pertidaksamaan itu mempunyai solusi, kita sudah lakukan di video sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus ke bentuk rasional yang memiliki fungsi definit positif maupun definit negatif. Oke, silakan bisa disimak dulu. Kita mulai dari sekarang ya. Oke, yuk, 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 yuk. Kita mulai. Oke, pertidaksamaan rasional yang memuat fungsi definit. Nah, fungsi definit itu apa sih? Nah, di sini ada definit positif, ada definit negatif. Definit positif itu yang fungsi yang selalu bernilai positif untuk setiap X bilangan real kan gitu ya. Dan ini fungsi definit negatif berarti yang fungsi yang selalu bernilai negatif untuk setiap X bilangan real kan gitu. Nah, kalau ada fungsi kuadrat seperti ini ax kuadrat plus bx plus c dengan nilai diskriminannya, nah ini dikatakan definit positif. Nah, sekarang kita cek definit positif. Definit positif itu syaratnya gimana? Syaratnya adalah ini, jika A-nya bentuk persamaan kuadratnya gimana, ax kuadrat plus bx fungsi kuadrat ini ya plus c, jika A-nya nanti lebih dari 0 dan dan D-nya kurang dari 0, maka ini definit positif. Kalau definit negatif gimana bentuknya? A-nya kurang dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0 juga. Diskriminan itu apa? Itu ya yang B kuadrat min 4AC. Nah, kalau kita pakai fungsi rumus ABC, kalau di mencari akar-akar persamaan kuadrat kan kita sering pakai min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat min 4AC itu adalah diskriminannya, D-nya. Oke, oke. Yuk, langsung kita fungsi definit positif ini. Nanti kalau kita sudah temukan kalau mengandung fungsi definit positif itu gimana? Jika mengandung fungsi definit positif dalam suatu pertidaksamaan, maka itu dapat dihilangkan, diabaikan, dan tandanya tetap. Kalau definit positif ini bisa diabaikan, tandanya tanda tetap. Tanda apa sih? Tandanya tetap. Tandanya ini loh, plus lebih dari atau kurang dari itu tetap tidak berubah. Tapi kalau mengandung definit negatif bisa dihilangkan, tapi tanda berubah, berbalik ya, berbalik. Kalau dari kurang dari maka jadi lebih dari kan gitu, tandanya harus dibalik kalau definitnya negatif. Nah, ini patokannya. Nah, sekarang kita bisa ngecek. Kita bisa ngecek, oke musiknya terlalu keras, oke ya kita pelankan dulu ya, kita pelankan dulu. Udah ya. Yuk kita langsung aja ke contoh soal biar lebih mantap. Dan ini toh maksudnya itu ya, biar ada fungsi apanya, kan gitu. Biasanya kalau belajar sudah ketemu ini maksudnya itu kan berarti tandanya sudah paham. Oke ya, gimana itu, ayo. Langkahnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Langkahnya ya apa Mas? Yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ketika ketemu fungsi, fungsi apa pertidaksamaan, langkah pertama kita bisa membuat bentuknya yang di ruas kanan itu sama dengan 0 dulu. Nah, ini sudah sama dengan 0, berarti kita nggak perlu. Langsung yang kedua adalah menyederhanakan. Yuk kita sederhanakan. Langsung kita sederhanakan, atau difaktor-faktorkan kan gitu ya. Hati-hati, tidak boleh menyederhanakan, tidak boleh nyoret-nyoret sembarangan. Ini bisa kita keluarkan x-nya jadi x kuadrat min plus 2 kan gini, kurang dari 0 kan gini ya. Oke ya. Nah, sekarang baru kita cek di fungsi kuadratnya. Ini ada fungsi kuadratnya. Apakah fungsi kuadrat ini definit positif atau definit negatif? Ini kan mengandung fungsi kuadrat. Kita bisa lakukan pertama kali mengecek. Nah, biasanya yang tidak mengandung nilai B atau nanti tidak punya akar itu akan definit karena diskriminannya apa? Diskriminannya kurang dari 0. Nah, kita tinggal mencari patokannya. Kalau nanti A-nya lebih dari 0 berarti definit positif tadi ya. Kalau A-nya kurang dari 0
berarti definite negatif. Oke. Tuh kita cek saja. Ya apa ini berarti ini kan kalau kita cek diskriminannya jadi gimana? B kuadrat min 4 dikali A dikali C kan gitu ya. B kuadrat B-nya yang bentuknya standar kan gini, AX kuadrat plus BX plus C kan gitu ya. Nah, ini kan nggak ada, berarti kan 0. Ya, min 4 dikali A-nya yang di sini, yang sama X kuadrat ini berarti 1. C berarti yang ini 2. Berarti kan ini negatif. Iya, negatif kan, negatif 8. Berarti ini negatif kurang dari 0 kan. Tinggal kita tentukan dia diskriminannya apa A-nya positif atau negatif. A-nya ini berarti 1. A-nya kan 1, berarti kan dia positif atau lebih dari 0 kan gitu ya. Berarti dia definite definite positif. Ini bisa kita hilangkan. Ini bisa kita hilangkan akhirnya set. Nah, jadi bentuk begini. Nah, tandanya ini tidak berubah karena definitnya apa? Positif. Tadi kan syaratnya kalau definit positif bisa dihilangkan tanpa merubah tanda. Kalau sudah seperti inilah, kita tinggal jalan saja. Tentukan syarat. Syaratnya ya apa? X penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 kan sudah selesai ini. Berarti kita nanti ada titik kritis-kritisnya itu loh ya. Yang keempat, ya sorry ya. 4 ada pembuat 0. Buat 0 gimana? Oke. Berarti pembilangnya yang sama dengan 0 kan gitu ya. Ini X-nya sama dengan 2. Kita dapat titik kritis ini. Masukkan saja ke garis bilangan. Setelah itu ya 0,5. Masukkan garis bilangan. Itu ada 0, ada 2 berarti di sini. Oke, di sini ada titik 0, titik 2. Nah, tadi syaratnya kurang dari tidak ada sama dengannya. Berarti bolong semua nggak buntet. Ini nggak boleh buntet karena tidak boleh sama dengan 0 X-nya. Oke ya. Kalau sudah seperti itu ya apa? Ayo, masih ingatkah langkahnya setelah seperti itu? Setelah seperti itu kita masukkan pengujiannya 6 uji titik uji. Titik uji yang gampang, kita ngecek yang daerah mana? Yang daerah di antaranya sini aja ya, daerah di antara sini dulu. Berarti kita misalkan X sama dengan di antara 0 dan 2 ada X sama dengan 1. Masukkan saja ke bentuk yang mana tadi ini ya. Yang diminta adalah kurang dari 0, berarti daerah yang negatif. Kita cek. X min 2, X-nya 1, min 2, ya kan? Per 1. Ini sama dengan ya Pak? Min 1, min per 1, min 1 ya, berarti negatif. Berarti daerah ini adalah negatif. Oke, yang sini pasti positif. Coba cek kalau nggak percaya. Min 1. Kalau dimasukkan min 1, min 2 per X-nya min 1. Yo, ya apa ini hasilnya? Min 3 per min 1 berarti kan 3 positif kan? Ya kan berarti daerah sini positif. Artinya yang sini juga akan positif, nggak percaya cek aja. Nah, berarti 3 dikurangi 2 per 3. 1 per 3 positif kan? Positif. Berarti di sini juga positif. Nah, yang diminta daerah apa? Negatif. Ini kan negatif. Negatif. Berarti yang mana? Yang ini, Mas. Oke. Ini HP-nya jadi berapa? Oppo, Realme, Redmi, Xiaomi, Samsung. Ini HP-nya jadi berapa ini? Berarti di antara sini kan ada X yang lebih dari 0 kurang dari 2. Oke, insya Allah seperti ini ya. Ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Video ini bermanfaat, share ke temannya. Nggak bermanfaat ya nggak usah. Oke ya. Oke, yuk kita lanjutkan ke mana? Ya kemana mas? Ya ke nomor yang selanjutnya. Oke. Oke, nomornya yang lanjutannya ini. Yo, nomor 6. Nomor 6. Nomor 6, brother. Nomor 6 ini ya. Mana ini? Udah keluar. Oh, ini ya. Oke, 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 oke. Ya apa ini? Ayo langkah yang pertama gimana? Bisa di pause dulu. Bisa mencoba mengerjakan dulu. Gimana? Gimana? Apakah ini? Gimana? Sama ngecek dulu kalau ada bilangan kuadrat bisa ngecek definitnya
positif atau negatif. Yang pertama dari langkah bisa mengecek. Ini kan ruas kanan sudah nol ya, berarti kita lewati saja step untuk membuat ruas kanan nol. Kalau sudah seperti ini kita bisa ngecek apa? Diskriminannya. D-nya untuk yang pertama, yang ini ya, untuk yang atas ya, ini yang atas. Oke ya. Yang atas diskriminannya berapa? Sama dengan min B kuadrat. Min B kuadrat, B-nya kan 1, berarti min 1 plus min B kuadrat min 4 AC ya. Min 4 dikali A-nya berapa? A-nya ternyata min 1. Oke, C-nya min 1 juga. Kita cek berapa ini? Ayo. Min 1 ini ya. Ini min 4 plus 4 dikali min 1 min 4. Berarti min 1 min 4. Berarti min 5. Oh, negatif diskriminannya yang pertama. Berarti ini adalah diskriminannya negatif. Kita cek A-nya. A-nya yang pertama, bentuk yang pertama ini. Ternyata A-nya min 1. Artinya apa A-nya? Kurang dari 0. Berarti ini adalah bentuk apa ini berarti? Iya, yang punya negatif. Berarti bisa dihilangkan, tandanya dibalik. Nah, sekarang kita cek yang kedua. Yang cek kedua itu jangan-jangan definite juga kan gitu. Tapi biasanya soalnya kan salah satu saja yang definite ya. Kita sudah ketemu yang pertama ini definite, yang kedua sepertinya tidak akan definite. Kita cek tapi ya nggak apa-apa. D-nya yang kedua berarti min B, berarti min 3 plus 3 kan gitu ya. Min 4 dikali A-nya adalah 1, C-nya adalah min 4. Gini ya. Oke, berarti jadi berapa ini? Ini plus 16 ya, 19 kan. Nah, positif kan. Berarti kan tidak definite ya, aman. Nah, berarti yang pertama tadi bisa yang ini bisa dihilangkan. Tandanya tapi dibalik. Berarti kalau dihilangkan tinggal gini kan. Min 3x min 4. Tandanya dibalik. Oke ya, karena definitnya definite negatif. Oke. Begitu, mudeng ya. Kalau sudah ini bisa ke penyederhanaan yang gampang. Ya ada x min 4 gitu ya. Dikali x plus 1 kan ini. Oke. Ya udah kita tinggal main syarat. Main syarat x min 4. Ini tandanya ini ya. X plus 1 itu tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Oh iya, sebentar ya, ini ada anak saya ini. Oh, sebentar. Oke, kita pause dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada sensor sebentar karena ada anak saya yang datang ke sini. Oke, lanjut, kita ada mana tadi? Ini ya, kita sudah main syarat tadi ya, main syarat. Kalau sudah main syarat seperti ini, kita tinggal tentukan x, berarti ke bawah, terlalu ke bawah. X-nya min 4 itu tidak boleh sama dengan 0 atau x tidak boleh sama dengan 4, atau x plus 1-nya yang tidak boleh sama dengan 0 atau x-nya tidak boleh sama dengan min 1. Kita dapat ini ya. Nah, kalau dapat itu yang pembuat nolnya gimana Mas? Nah, ini kan cuma satu pembuat nolnya. Maka satu sama dengan nol. Berarti kita nggak usah urusi, itu sudah selesai. Kita dapatkan syarat tadi yang cuma itu saja, selesai. Syaratnya gimana ini? Masukkan ke garis bilangan aja ya, sini ya, garis bilangan. Min 1 yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya adalah 4. Berarti kita setelah itu melakukan apa? Pengujian, diuji. Misalkan x sama dengan yang gampang di sini aja dulu, 0 kan gitu ya. X sama dengan 0 kita masukkan. Kita nguji, kalau saya ngujinya enak di tengah-tengah dulu. Berarti nanti di sebelah kiri kanannya kita sudah tahu hasilnya apa kan gitu ya. Ini x0 dia fungsinya mana? X0 tadi. Aduh, ya apa ya? Ya apa? Ini ya, ini. Ini daerahnya berarti yang diminta daerah negatif ya. Oke. X sama dengan 0 berarti 1/. Nah, ini 0 min 4 dikali 0 plus 1. Hasilnya apa ini? 1/. Ini min 4 plus 1 berarti min 4. Hasilnya negatif kan? Negatif berarti di sini tuh daerahnya adalah negatif. Yang sini pasti positif. Cek aja. Benar nggak? Cek aja benar nggak? Berarti yang diminta daerah apa? Daerah negatif kan ini. Oh, ini berarti ini.
kurang dari sama dengan 0. Kita sudah punya HP. HP-nya adalah X-nya kurang dari apa namanya? Min 1, lebih dari min 1 ya, sorry. Kurang dari 4. Ini enggak buntet, Mas. Enggak, meski tandanya sama dengannya loh. Ini kita dapat tadi dari mana? Dari syarat nyebutnya enggak boleh 0. Berarti ini enggak boleh sama dengan min 1 karena sama dengan min 1 nanti 0. Oke ya, ini HP-nya. Oke, sip ya. Kita ke yang ketiga ya. Sorry, ketiga. Contoh yang ketiga ini. Contoh yang ketiga ini gimana, Mas? Oke, yuk kita coba. Kita coba. Ini dia. Silahkan. Kalau mau di pause silahkan. Ketika suatu telepon genggam, handphone atau handphone HP, oke, diluncurkan di pasar, penjualan mingguan umumnya meningkat secara cepat, oke, dalam suatu periode waktu tertentu. Oke, selanjutnya penjualan mingguan mulai menurun ya, berarti ketika awal dirilis akan nah kemudian turun. Misalnya penjualan mingguan telepon genggam tersebut T minggu setelah diluncurkan nyatakan oleh ini. Berarti penjualannya adalah P sama dengan 200 T per T kuadrat plus 100 kan gitu ya. Dengan P adalah ratusan. Kapan penjualan mencapai 800 unit? Mencapai 800 unit atau lebih per minggu atau lebih ya. Berarti dia nanti ini ya P-nya akan mencapai minimal 800. Berarti itu lebih dari sama dengan 800. Bentuk persahabat tidak samanya kan jadi begini. Ini kan oke. Kalau sudah seperti ini ya opo, Mas? Ya, ayo ruas kanannya gimana? Ruas kanannya bagaimana? 800. Tadi kan ini oh, ini P-nya sudah dalam ratusan ya. Berarti ininya kan harus kita bagi 8. Berarti ini tinggal 8 karena ini sudah dalam satuan ratusan. Kan gitu ya. Oke, yuk. Gimana? Ruas kanannya itu masih 8, masih opo. Ya, bagaimana? Caranya, bagaimana caranya? Caranya ya kita buat ini sama dengan 0 dulu. Kita pindah ruas. Berarti kan 200 T per T kuadrat plus 100 ya kan? Dikurangi 8 kan gini ya. Kita buat seperti ini dulu. Setelah itu ini disamakan menyebutnya berarti kan per gini ya. Jadi per gini ya. Per T kuadrat plus 100. Berarti ini nanti kan harus dikali T kuadrat plus 100 ya kan gitu. Nah, jadinya gimana? Ini kan 200 T min 8 T kuadrat ya toh min 800 kan gini ya. Itu jadi sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa susun dalam bentuk yang lebih imut dengan T kuadratnya di depan kan gini ya. Terus ini gimana? Plus 200 T kan gitu ya. Min 800 per T kuadrat min plus 100 dari sama dengan 0. Oke, kita ngecek definitnya sekarang. Kita ngecek diskriminannya. Diskriminannya yang bau-baunya kan yang definit yang sebelah sini. Yang ini kan. Kenapa? Karena tidak mengandung B. Nah, kita coba cek. Tidak mengandung B dan C-nya positif. A-nya juga positif. Wah, ini bau-baunya nanti akan diskriminannya negatif. Kita cek diskriminannya ini. B kuadrat berarti 0 kuadrat min 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 100. Berarti ini ketemu min 400. Negatif kan? Berarti D-nya kurang dari 0. A-nya kita cek. A-nya kita cek ini berapa? 1 lebih dari 0. Berarti dia definit positif. Gitu kan? Berarti kalau definit positif itu bisa dihilangkan. Yang ini bisa dihilangkan. Torek merah aja ya. Ini bisa dihilangkan. Jadi berdasarkan jadi gimana? Min 8T kuadrat plus 200T min 800 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini agar kita bisa mudah untuk menyederhanakannya, bisa kita sederhanakan dibagi semua dengan min 8 bisa ya. Min 8. Kalau dibagi min 8 tandanya dibagi min atau dikali min tandanya akan berbalik ya. Ini jadi gini kata. Ini jadi 8T 8-nya hilang.
kan sudah dibagi min 8 T kuadrat plus bagi 8 berapa? 25 ya, 25 T ya. Oke ya, min 100. Oke, sekarang kita tinggal masukkan pembuat 0 karena penyebutnya ternyata bisa dihilangkan. Kita tinggal bermain pembuat nolnya. Pembuat nolnya gimana? Oke, kita faktorkan T kuadrat. Sorry, langsung bisa difaktorkan ya. T yang ini berarti kalau di 25 100 berapa, guys? 25 ya, min 20 T min 5. Gini ya, bener ya? Sama dengan 0. T min 20, bener ya? Sama dengan 0 atau T-nya sama dengan 20 atau T-nya sama dengan berapa? T min 5. Min 5 ya, T min 5 sama dengan 0 atau T-nya sama dengan 5. Berarti ini kita sudah dapatkan apa? Garis bilangan. Set. Kita sudah dapat berapa? 5 dan yang sini adalah 20. Kita masukkan aja yang gampang ya, apa 10 di sini ya, pengujian. Pengujian ketika X-nya sama dengan 10, masukkan di mana? Ini yang kita minta berarti jadi daerah apa nih? Negatif. Daerah negatif loh ya yang diminta. Berarti 10. Masukkan 10 kuadrat yang jadi ini kita mengacunya sudah ini hasil penyederhanaan paling akhir kan gitu. Plus berapa? Plus 25 dikali 10. Jadi 250 min 100. Hasilnya berapa ini? Min 100. Sama dengan ini 100 min 100 ya, hasilnya kan plus 250. Ini kan. Ini berarti daerahnya positif. Berarti yang negatif yang sini. Kan gitu. Yang diminta adalah daerah negatif. Begitukah? Daerah negatif? Coba kita cek benar nggak? Ini coba kita cek lo ya, dicek lo ya. Daerahnya yang diminta daerah yang mana? Negatif atau daerah yang positif? Ayo, bener yang mana? Bentuknya jadi apa itu? Gini kita ngitungnya coba bener enggak salah? Bener apa salah ini? Kalau kita ini masukkan berapa ini? Di sini ya. Oh, sorry bro, kita tadi ketipu ini ya, karena dikali negatif 8 loh ya, makanya ini jadi positif. Ini jadi ya, kok janggal makanya ya. Ini jadi negatif, berarti di sini kita kebalik. Di jumlah bener ya tapi ya. Oh tapi bener ini ya, bener yang diminta berarti ini tandanya yang kita keliru. Bener tetap ini ya, tandanya kita keliru, hati-hati loh ya. Ini negatif, yang sini jadi positif, berarti ini daerahnya kebalik kita, guys. Makanya kok minggunya itu dia malah ini 100 tambah 100 200, berarti ini negatif 50, hasilnya negatif, berarti di sini negatif, yang sini positif. Yang diminta daerah negatif, berarti daerah yang sini. Oke, berarti dia penjualannya akan minimal 800 ketika pada minggu berapa? X-nya lebih dari 5. Oke ya, ada sama dengannya ya. Jangan lupa karena ini ada buntetnya. Nah, kurang dari sama dengan 20. Berarti di antara minggu 5 sampai 20, minggu sama dengan 5 sampai 20, penjualannya minimal akan 800 piece tadi. Oke. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilafnya. Silahkan share ke teman-temannya jika ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.